Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan di setiap langkahan kaki kita diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim nomor hadis ke 3527. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Lalu dipanggillah dia, kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah selama dia hidup. Diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah selama dia hidup. Kemudian dia mengetahui nikmat Allah itu secara jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmatku itu?" Maka orang yang mati syahid tadi pun menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya saya berjuang, selama hidup saya berjuang dan berperang di jalan-Mu. Bahkan matinya saya pun dalam kondisi berperang di jalan-Mu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala merespon, "Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Memang benar engkau mati di medan perang, tetapi yang kamu lakukan itu bukan karena membela agamaku, melainkan karena engkau hanya ingin dianggap oleh manusia lain sebagai pejuang, sebagai pahlawan, sebagai seorang yang pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan gelar itu dari manusia. Maka udah cukuplah itu balasan saja untuk. Cukuplah pujian dari manusia itu saja balasan untukmu." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan posisi wajahnya di tanah dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dipanggil orang yang kedua. Kali ini Bapak Ibu, orang yang kedua ini adalah orang yang selama hidupnya dia senantiasa belajar, menuntut ilmu, rajin ikut pengajian. Nah, kemudian dia juga rajin membaca Al-Quran. Dia hafiz Quran, dia qari, dia hafizah. Nah, dia qari'ah. Nah, dipanggillah orang yang kedua ini. Lantas Allah tunjukkan kepadanya nikmat Allah selama dia hidup.
Dan Allah tanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmatku ini? Maka orang yang kedua tadi menjawab, ya Allah, sesungguhnya selama saya hidup, saya orangnya selalu belajar. Saya orangnya senantiasa mengajarkan ilmu saya. Dan bahkan saya senantiasa membaca Al-Quran. Apa respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau bohong. Nah, memang benar kamu orangnya selalu belajar, rajin ikut pengajian, kamu sering membaca Al-Quran, tetapi yang kamu lakukan itu hanyalah supaya dikatakan oleh manusia lain, oh ibu ini rajin ngaji ya, oh bapak ini pintar ya, oh bapak ini ilmuwan, oh bapak ini hafiz, bapak ini qari. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu dari manusia, maka cukup itu sajalah balasan bagimu, pujian dari manusia. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang yang kedua ini dengan posisi wajahnya yang di tanah, dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dipanggil orang yang ketiga, Bapak Ibu. Orang yang ketiga ini adalah orang yang Allah berikan dia keluangan dari segi materi, orang kaya, orang sejahtera, orang berkecukupan. Allah panggil orang yang ketiga, Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat Allah selama dia hidup. Dan Allah tanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmatku itu? Maka orang yang ketiga ini pun menjawab, Bapak Ibu, ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang saya lewati, melainkan saya pasti bersedekah di dalamnya. Semua tempat, semua orang yang saya lalui, pasti kalau dia membutuhkan, saya berikan sedekah saya kepadanya. Apa respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta, kau bohong. Memang benar, kamu senantiasa berinfak, bersedekah, tetapi yang kamu lakukan itu hanyalah supaya dikatakan oleh manusia, ibu ini baik kali, bapak ini dermawan ya. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu dari manusia, ya cukuplah pujian dari manusia itu saja balasan untukmu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang yang ketiga ini dengan posisi wajahnya yang di tanah, dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke 3527. Bapak Ibu jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menceritakan tentang bahwasannya riya itu adalah sebagian dari kemunafikan. Nah, riya itu termasuk salah satu dosa besar, dan riya itu termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Dalam hadis ini ada 3 contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Bapak Ibu, orang yang mati syahid, tapi ternyata di mata Allah dia tidak syahid. Dia menganggap dirinya syahid, dia berjuang di jalan Allah, dia berperang, dia mati di medan perang, tapi ternyata di mata Allah dia tidak syahid. Kenapa? Ternyata dia ikut perang hanya supaya gaya-gayaan aja. Biar dikatakan gagah berani, biar dikatakan pahlawan jagoan. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda mau ikut perang sama Nabi. Ketahuan dia niat ikut perangnya itu tidak lurus. Kenapa dia mau ikut perang? Waktu itu Bapak Ibu, dia sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Sehingga dia ikut perang, supaya apa? Supaya nampak gagah di depan wanita yang dia sukai itu. Dan ketahuan sama Rasulullah SAW, maka kalau orang ini mati dia di medan perang, dia matinya tidak syahid. Karena niatnya adalah riya, bukan tulus ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Bapak Ibu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya, dan dia senantiasa membaca
Al-Quran, tetapi niatnya hanya karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dianggap bagus, dianggap pintar, dianggap ilmuwan, dianggap oleh manusia yang lainnya. Nah, inilah orang yang nantinya ketika di akhirat dia menemui Allah, justru habislah amalannya karena rasa ria di dalam hatinya. Nah, kalau sudah dipanggil hafiz Quran, dipanggil qori, senang hatinya, berbangga. Dan itu merupakan suatu pencapaian kesuksesan yang dibanggakan oleh orang-orang tertentu. Padahal bukan itu tujuannya. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan banyak umatku yang membaca Al-Quran, tapi hanya sampai lehernya saja. Maksudnya apa itu, Pak Bu? Maksudnya adalah, walaupun dia hafidh Quran, walaupun dia qori, tetapi bacaan Al-Qurannya itu hanya di lisannya saja, tidak tembus sampai hatinya. Sehingga tidak mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Akhlaknya tetap tidaklah seperti mencerminkan akhlak seorang ahlul Quran. Beberapa bulan lalu, Bapak Ibu, ada berita. Saya nggak tahu, saya lupa di kota mana. Ada seorang hafiz Quran, 30 juz. Nah, dia sebagai marbot masjid. Tinggalnya di masjid, ada kamarnya khusus. Apa yang dia lakukan? Dia bawa perempuan ke kamarnya di masjid. Mereka berzina di situ. Bayangkan, berzina di masjid. Pelakunya hafiz Quran 30 juz. Apakah hafalan Quran menjamin akhlaknya menjadi baik? Belum tentu. Dan ini bisa jadi indikasi bahwasannya selama ini dia menghafal Quran itu hanya karena ingin dipuji manusia. Buktinya apa? Tidak meresap ke dalam hatinya. Mana mungkin dia nggak tahu berzina itu haram. Maka Bapak Ibu Allah, ada lagi kasus. Oh, ini banyak kali nih. Apa itu? Sering kita disuguhkan berita. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh-syekh di pondok pesantren yang mencabuli santriwati-santriwatinya. Kan banyak beritanya nih Pak Bu. Nah, pertanyaannya apa dia? Mereka nggak tahu itu berzina itu haram, ya pasti tahu lah. Bahkan yang parahnya, mereka ahli agama, mereka tokoh-tokohi pula korbannya dengan dalil agama. Apa katanya? Katanya kiainya ini bisa ngobati penyakit muridnya. Caranya bagaimana? Ya bersetubuh dulu. Nah, muridnya yang awam-awam dia iya-iya aja. Sudah berkali-kali mereka bersetubuh pada akhirnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita udah tahu sama-sama. Media-media di negara kita ini, kalau ada info-info yang miring tentang Islam, tentang ustadz-ustadznya, tentang pemuka agamanya, itu pasti digoreng habis-habisan. Nah, apa yang terjadi? Muncullah berita di framing bahwasannya seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia pasti ustadznya cabul. Kan itu framing berita. Gara-gara beberapa oknum saja, akhirnya digoreng media habis-habisan citra buruk kepada umat Islam. Akhirnya apa? Muncullah isu-isu. Kalau memasukkan anak sekolah, jangan masukkan ke pesantren. Nanti anaknya dicabulin. Atau kalau yang laki-laki masuk pesantren, nanti keluarnya jadi teroris, jadi benih-benih radikal, intoleran, anti NKRI. Nah, ini luar biasa, gorengan media. Memang kalau gorengan enaknya itu pas buka puasa, Pak Bu. Nah, tapi kalau gorengannya itu berita-berita buruk kepada umat Islam, nah ini nggak enak juga, muntah juga kita makan gorengannya itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah ulah-ulah beberapa orang, beberapa kelompok yang pastinya di belakangnya kita ketahui sama-sama mereka mengidap penyakit Islamofobia. Tetapi ya itu tadi, ini bukti bahwasannya ternyata hafal Quran pun dia, bagus pun suaranya, qori dia, bahkan dia menguasai tafsirnya bahkan sekalian, menguasai ilmu hadis juga, tidak menjadi jaminan dirinya menjadi orang baik. Kalau ternyata masih sama kelakuannya, artinya ini salah satu indikasi bahwasannya bacaan Al-Qurannya itu hanya sampai leher aja. Tidak sampai masuk tembus ke dalam hati sanubarinya. Sehingga tidak mengubah akhlaknya.
Maka Bapak Ibu Allah, mari kita periksa. Kita harus terus selalu belajar, kita harus terus sambil belajar, sambil memperbaiki diri. Nah, bukan berarti buruk menjadi hafidz Quran. Dan terus kita motivasi anak-anak muda kita untuk menjadi hafidz Quran. Tetapi jangan sampai lupa bahwasannya kalau sudah menjadi hafidz Quran, belum cukup hanya sampai di situ saja. Harus terus memperbaiki diri dan terus mengevaluasi diri sampai akhir hidupnya. Kadang ada orang yang sudah hafal Quran, dia mungkin timbul rasa sombong. Yaitu ciri-ciri penuntut ilmu itu, kalau ilmunya masih sedikit, dia sombong itu. Nah, mulai nanti ada ilmu dikit, baru mulai ngaji, dia nyalah-nyalahkan orang yang nggak sepaham dengan dia. Nah, ini ciri-ciri ilmunya masih sedikit. Tapi kalau ilmunya sudah banyak, nah dia akan mulai paham. Oh, ternyata dia seperti itu karena begini. Ya sudah, dia akan lebih mengedepankan rasa toleransi. Kalau memang ilmunya sudah banyak dan tentunya tembus ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Allah, dalam hadis ini, orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, tetapi ternyata di mata Allah dia adalah orang yang ria. Bapak Ibu Allah, memang dalam Quran itu sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Nah, tapi lebih banyak kan yang sembunyi-sembunyi daripada yang terang-terangan. Terang-terangan tujuannya cuma satu saja. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu ya kalau bisa, apa kata dalam hadis dari Imam Bukhari, bersedekah dengan tangan kanan tidak diketahui dengan tangan kiri. Artinya sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah salah satu salah satu kelompok nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang mulia yang dirahmati Allah, sekarang di media sosial kita bangga bahwasannya banyak orang, banyak konten kreator yang membuat video berbagi, video sedekah, ada yang bagi-bagi makan, ada yang bagi-bagi uang. Ini merupakan sesuatu yang bagus kita katakan. Kenapa? Memotivasi orang lain. Semakin banyak orang yang membuat video, konten berbagi, konten-konten sedekah, ini semakin bagus daripada sekarang. Sekarang Bapak Ibu media sosial itu 90% isinya sampah semua. Yang joget-joget nggak jelas. Tapi itu pula yang banyak penontonnya. Maka harus kita counter dengan cara apa? Memperbanyak konten-konten media sosial yang isinya bagus, yang mengedukasi, yang bermanfaat, yang menginspirasi orang lain. Salah satunya adalah konten berbagi, konten sedekah. Alhamdulillah banyak yang sudah melakukan itu dan banyak yang meniru. Banyak yang meniru, akhirnya rame-rame orang bersedekah. Tapi pasti minusnya ada. Apa itu? Ternyata banyak Bapak Ibu, dia buat konten, hanya konten aja. Aslinya nggak sedekah. Kemarin ada ketahuan seorang laki-laki, dia buat konten berbagi. Di dalam video itu dia jual kesedihan seorang bapak. Nah, seorang bapak yang sudah tua, tetap sakit-sakitan, sakit parah, dan dia tetap harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga nggak punya. Akhirnya apa? Nah, di akhir video dia kasih bantuan 2 juta rupiah. Nah, salutlah orang-orang. Ternyata belum selesai sampai di situ. Apa yang terjadi? Ada orang penasaran, dicarinya bapak itu yang nerima sedekah tadi. Ditanyanya, Pak, betulnya kemarin dikasih 2 juta? Apa kata bapak itu? Enggak, memang di video dikasihnya 2 juta. Tapi begitu off kamera diambil lagi. Nah, yang dikasihnya cuma 200.000. Nah, memang nggak apa-apa. Kalau mau ngasih 200.000 aja, nggak salah kok. Cuman ya jujur aja lah. Dalam video kalau kasihnya 200.000, kasih 200.000. Jangan bilangnya 2 juta, malah diambil lagi kasih 200.000. Atau lebih bagus dibalik. Di video cuma kasih 200.000. Pak, maaf, saya mampunya cuma segini. Mudah-mudahan nanti banyak orang lain yang membantu. Begitu off kamera, tambahkan 2 juta. Itu lebih bagus. Terang-terangannya 200.000, sembunyi-sembunyinya sampai 2 juta. Nah, jangan dibalik. Nah, maka Bapak Ibu Allah, dan banyak lagi konten-konten di media sosial. Kadang hari Jumat. Jumat itu kan sekarang banyak kita yang berbagi nasi Jumat berkah.
Nah, bagi-bagi nasi di jalan. Kadang ada orang dari mobil ngasih-ngasih tukang beca. Ada yang pakai becak barang, ada yang pakai kereta. Nah, banyak ternyata Bapak Ibu ketika dia berbagi nasi Jumat berkah itu, dia kasihkan, dia serahkan sama penerimanya, foto. Siap foto, diambil lagi nasinya, nggak dikasih. Ini banyak. Nah, kalau belum jumpa ya mungkin Bapak Ibu belum jumpa saja. Nah, maka Bapak Ibu Allah, plusnya ada, minusnya juga ada. Tetapi kita tidak boleh menyerah dalam berbuat kebaikan. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dalam hadis ini ada 3 yang dicontohkan oleh Rasulullah, hanya saja tetap apapun ibadah kita, apapun amalan-amalan yang kita lakukan, kerjakanlah tanpa ada rasa ingin dilihat oleh manusia. Biarlah tidak ada satupun manusia yang menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Dan pada akhirnya kita dipandang buruk oleh manusia lain. Tidak masalah. Yang penting Allah Maha melihat. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk ketika kita bekerja di kantor, di tempat kerja kita atau dimanapun itu, maka jangan sampai seperti orang yang ria itu. Apa itu tadi? Kalau ada bos, kalau ada pimpinan, dia rajin. Nah, begitu ndak ada bos, begitu ndak ada pimpinan, malas-malasannya dia. Nah, inilah ciri-ciri orang yang munafik. Tapi kalau di mata Allah mana laku? Cari muka sama Allah, ya Allah tahu isi hatinya. Tapi kalau cari muka sama bos, mungkin berhasil dia naik jabatannya, naik pangkatnya, tambah gajinya. Maka untuk kehidupan akhirat, kerjakanlah semua amalan tanpa ada rasa ingin dilihat oleh manusia yang lainnya. Kita jaga keikhlasan kita, sembunyikan amalan-amalan kita. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui. Karena Bapak Ibu Allah, kita tidak tahu. Ada orang di luar sana yang hatinya busuk. Kenapa? Dipenuhi dengan rasa hasad. Sehingga kalau dia melihat kebaikan-kebaikan kita, ya ada yang nggak senang. Ada yang iri. Maka jangan sampai kita tunjukkan amalan-amalan kita, sembunyikan sedalam-dalamnya. Biarlah Allah nanti yang menjadi saksi bahwasannya yang kita lakukan itu niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah balas tipu daya mereka. Apa ciri-cirinya? Ketika sholat, pertama mereka malas-malasan. Yang kedua, mereka ria di dalam hatinya, ingin dilihat oleh orang lain sholatnya. Dan yang ketiga, sedikit sekali mengingat Allah di dalam sholatnya. Maka mulailah orang munafik tadi ketika sholat, Allahu Akbar, jalan-jalan pikirannya kemana-mana. Ada yang mikirnya, kompor gas tadi udah mati itu belum. Ada yang mikirnya, ini uang saya kok kurang ya. Nah, perasaan tadi belanjanya cuma 20.000, uangnya limpul, baliknya kok cuma 10, mana sisanya ya? Dipikirkannya itu dalam sholat itu. Nah, ada yang mungkin kehilangan kunci. Dicari-carinya dalam sholat, mana kunci tadi ya, kok nggak ada. Nah, ini ciri-ciri orang munafik, sedikit sekali mengingat Allah di dalam hatinya ketika di dalam sholatnya. Maka Bapak Ibu, marilah kita jaga keikhlasan kita, jangan hanya karena dipandang oleh manusia baru kita ingin terlihat baik. Kerjakanlah ikhlas karena Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.